Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kekuatan, dan yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, sehat kembali. Saya akan berbagi cerita tentang virus corona, di mana saya sebelumnya terpapar virus corona dengan gejala. Rasanya luar biasa. Makanya buat Anda semua tetap ikutin protokol kesehatan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, jangan pergi kemana-mana, keluyuran kemana-mana kalau nggak penting, dan menghindari kerumunan. Karena kita tidak tahu di situ ada virus corona. Kalau kita sudah terpapar, kita imunnya tidak kuat, bisa berbahaya. Jadi saya akan berbagi cerita di mana saya kena virus corona dan alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali, sudah sembuh. Kemarin sudah swab dan hasilnya negatif. Jadi jangan sepelekan virus corona ini. Jadi begini ceritanya. Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari pagi-pagi mau berangkat kerja, badan saya ngerasa sakit. Awalnya di punggung, sakit di punggung kayak salah bantal, tapi perasaan nggak salah bantal karena kan di punggung. Habis itu flu tapi maaf tidak keluar ingus atau tidak membeler. Akhirnya saya beraktivitas normal kerja, cuma badan agak nggak enak. Malam pulang kerja, istirahat di rumah, kok badan nih semakin ngedrop, meriang, agak-agak demam, tapi penciuman masih normal. Karena saya flu itu saya gosok-gosok minyak kayu putih, saya minum madu sama telur ayam kampung. Saya kebetulan nyetok telur ayam kampung. Setelah itu istirahat, mulai gelisah, malamnya tidurnya tidak nyenyak. Selasa pagi, karena saya libur, profesi saya sebagai security, kebetulan jadwalnya sehari masuk, sehari libur. Dari pagi sampai malam, jam 7 malam baru pulang. Saya istirahat di rumah seharian. Saya beli obat di toko-toko buat meredakan flu, sambil makan dan minum vitamin. Istirahat di rumah kayaknya makin ngedrop. Malam Rabu saya memutuskan untuk pijat karena badan udah pegal semua dari ujung kaki sampai ujung tangan, kepala, ngilu-ngilu. Malam Rabu saya pijat. Waktu pijat kok tambah nggak enak, tambah sakit, terasa saya mau pingsan, terasa banget darah ini mengalir, kayak hilang darahnya. Habis itu muncul lagi, saya mau pingsan, istri sama tetangga itu melihat, pucat sekali muka saya, dada mulai agak sesak. Akhirnya pijat sudah selesai, ngomong aja, saya baring lemas, istirahat sambil minum telur sama madu lagi, sama minyak kayu putih, saya kasih di teh hangat, saya minum. Malam Rabu istirahatnya benar-benar udah nggak nyaman, nggak bisa nyenyak karena udah meriang, demam, flu masih, tenggorokan udah nggak enak, sakit semuanya. Rabu pagi saya kerja, saya izin jam 9, izin ke dokter berobat. Saya sampaikan keluhan saya ke dokter. Bilang, dokter, apakah bapak sudah swab? Saya bilang belum. Ya sudah, kalau gitu saya kasih obat. Karena bapak keluhannya flu, demam, nyeri, sama sakit semua badan nih, saya kasih obat flu, obat nyeri, obat radang, sama vitamin. Nanti setelah obatnya habis 2 hari saya dikasih obat, nggak ada perubahan, bapak segera swab. Akhirnya saya minum obat dari dokter. Malam Kamis
tambah ngedrop, badan sakit semua, mulai agak dada kayak ditekan, terus pusing, mual, mungkin karena saya punya emah, dimual, badan sakit semua. Kamis pagi saya masih ngedrop karena malamnya nggak bisa istirahat dengan nyenyak. Saya minum obat dari dokter itu, minum telur sama madu, tetap itu yang saya stok di rumah. Akhirnya kok perasaan nggak seperti biasa. Saya pernah sakit-sakit demam, sakit-sakit flu, kok nggak seperti ini, rasanya beda sekali. Akhirnya malam Jumat tambah parah. Saya putuskan besok Jumat izin nggak masuk kerja karena sakit, dada mulai sesak, ambil napas itu kayak serasa nggak ada oksigen yang masuk. Ambil napas panjang-panjang, kayaknya yang masuk cuma sedikit. Itu penciuman itu kayaknya sudah nggak nyium, karena minyak kayu putih itu saya dekatkan banget baru terasa baunya. Akhirnya Jumat pagi saya masih istirahat di rumah sambil minum obat dari dokter. Begitu obatnya habis, kondisi badan saya masih ngedrop, masih demam, masih tidak enak, masih sakit. Saya melakukan swab, Jumat sore swab. Waktu swab, swab antigen ya, saya dicolok hidung aja. Begitu swab, malam itu habis sisa lah baru swab. Begitu swab, hasilnya positif. Jadi di situ garisnya tebel langsungan, garis 2. Jadi kalau garis 2 itu positif, kalau garis 1 negatif. Dan itu garis 2-nya tebel dua-duanya. Begitu tahu positif, saya diinformasikan sama perawatnya, Bapak positif, nanti konsultasi sama dokter, saya kasih surat hasil swabnya. Begitu konsultasi sama dokternya, saya dinyatakan benar-benar positif 99,9%, karena udah awalnya saya cerita gejalanya seperti ini, udah yakin. Saya direkomendasikan untuk isolasi mandiri. Jadi begitu tahu positif, perasaan saya langsung takut, cemas, udah nggak karu-karuan udah pikirannya. Jadi begitu hasil swab keluar, saya langsung ke apotek, langsung beli vitamin, beli obat-obatan, beli suplemen, pokoknya nyetok lah untuk meningkatkan imun. Pulang malam Sabtu, waduh, nggak bisa tidur, kepikiran, kacau pikirannya, kepikiran ini itu, kepikiran yang aneh. Sepertinya imun menurun, dada makin sesak, badan pegel semua, demam, dingin tapi diselimutin panas, nggak diselimutin dingin, dari kaki sampai tangan kepala tuh linu-linu semua, tenggorokan sakit, sempat muncul sariawan. Itu penciuman sudah tidak ada sama sekali. Saya ambil bawang merah, saya potong-potong, taruh di kamar, saya isep-isep, nggak terasa baunya kecuali dimepetin banget. Udah bener-bener nggak karuan pikiran. Habis itu Sabtu pagi saya beritahu, malam Sabtu itu saya lapor ke kantor, lapor ke keluarga, lapor ke Pak RT, lapor ke puskesmas untuk tim gugus tugas, tim medis. Jadi kebetulan ada temen yang sebelumnya kena COVID, alamatnya dekat sini. Jadi dikasih tahu untuk tim medis yang menangani COVID. Alhamdulillah saya sangat terbantu.
Dan saya selama isolasi juga sangat terbantu oleh warga, karena di warga RT saya ada relawan COVID, di mana saat kita isolasi mandiri kita ditanggung semua sama relawan di RT. Makanan kita tidak boleh keluar, kita dipasok makanan, dipasok kebutuhan, semuanya lah kita dibantu, sangat dibantu. Saya sangat terima kasih kepada warga RT saya, memang jos. Akhirnya Sabtu pagi itu udah makin parah. Saya dikasih obat dari kantor, obat Cina. Obatnya itu untuk panas radang, untuk demam, dikasih suplemen, dikasih susu steril ya, susu murni. Jadi saya tuh udah kalau minum makan itu minum obat, makan obat yang suplemen yang itu sudah pakai dosis, karena takut sekali, pengen imun naik, pengen ini madu, susu murni, terus vitamin, pokoknya semua saya masukin. Berapa jam lagi saya masukin lagi susu, semuanya saya masukin lagi. Saya mau berjemur, waktu itu memang nggak ada panas dan saya udah lemes, bareng nggak bisa apa-apa, udah mau ngapa-ngapain udah nggak ada semangat. Malam minggu biasanya anak muda senang-senang, happy-happy. Waktu itu malam minggu, malam yang penuh kelabu buat saya. Saya parah-parahnya malam minggu. Dada ini kayak ditekan, ambil napas susah. Hidung ini nggak tersumbat semuanya, cuma sebelah, cuma napas itu saya hirup kenceng-kenceng nggak bisa. Ngirupnya tuh pelan, pendek napasnya. Kayak angin yang keluar itu, yang kehirup tuh oksigen itu sedikit, padahal oksigen itu kan banyak. Habis itu saya rasakan jantung saya tuh nggak berdebar-debar, malah denyutnya tuh duk pelan, udah lama duk. Waduh, saya sudah kepikiran dong, mudah-mudahan besok saya masih dikasih hidup. Saya malam minggu tuh isinya cuma berdoa, terus memohon kesembuhan, diberi umur panjang. Udah sakit semua badan, ngilu semua hilang, ngilu hilang, kayak kesemutan sekujur tubuh hilang. Kepala ini kayaknya diteken gini, perut mual-mual kayak muntah, udah makan gak enak, rasa mulut itu sudah hambar. Di sini kayak ada lendir-lendir, di hidung dalam juga kayak ada ingus, udah kacau itu. Akhirnya saya sempat tidur sebentar, bangun minggu pagi makin sesak. Saya minta tolong istri untuk buatkan atau saya dikasih air panas, dikasih minyak kayu putih. Habis itu uapnya saya taruh di muka ini, saya hirup-hirup terus. Hirup-hirup terus. Agak lama sudah agak enak napas. Saya terapinya saya baring, saya sambil hirup napas dalam-dalam dari hidung. Habis itu tahan, keluarin dari mulut. Seperti itu aja berulang-ulang kali. Habis itu minggunya, seharian itu saya udah aduh takut sekali, udah sakit semua badan, udah pasrah lah. Akhirnya saya pas waktu malam Senin itu takut lagi, aduh mudah-mudahan saya masih diberi umur panjang. Udah sakit semua, udah nggak bisa diceritakan, sudah sakitnya beda sama sakit-sakit yang biasa kita pernah sakit, demam atau apa itu dulu. Begitu Senin pagi, alhamdulillah sudah agak berkurang. Napas yang awalnya nggak ditekan sudah agak longgar, ya flu, terus badan yang demam sudah enggak demam.
cuma masih ngilu-ngilu. Akhirnya udah saya dikasih kelapa muda, pokoknya suplemen, pokoknya meningkatkan imun tuh saya makan terus, saya masukin terus karena makan nasi nggak nafsu makan sangat berturun. Saya makan 1 suap 2 suap untuk minum obat itu. Saya dikasih obat tuh ada 9 macam dari puskesmas itu, termasuk antibiotik. Minum. Nah, obatnya itu untuk 2 minggu. Isolasi saya kan 2 minggu. Habis itu mulai Senin, Selasa, Rabu udah mulai baik. Jumat sampai 1 minggu saya swab PCR, dicolok hidung kanan, hidung kiri, tenggorokan. Habis itu nggak lama keluar hari Senin kalau nggak Selasa, keluar hasilnya masih positif. Saya tingkatkan imun, itu sudah berjemur, olahraga karena sudah enak bergerak, enak makan dibanyakin, banyakin vitamin, madu, air kelapa, minyak kayu putih itu saya minum. Terus pokoknya suplemen, jaga kebersihan. Akhirnya pas hari Jumat tanggal 5, 2 minggu saya melakukan swab antigen, colok hidung. Gitu swab karena saya merasa fit, saya yakin. Bismillah swab. Begitu swab hasilnya negatif. Alhamdulillah, selama 2 minggu isolasi mandiri dan di swab hasilnya negatif. Jadi setelah 2 minggu hasilnya negatif, saya melakukan pemulihan karena bilangnya virus masih ada di dalam. Saya melakukan pemulihan, tetap minum suplemen, vitamin, olahraga, tetaplah. Saya masih isolasi dulu di rumah karena nggak boleh keluar dulu, kira-kira 5 hari atau berapa hari lah. Di benar-benar supaya benar-benar steril di badan saya, benar-benar sudah nggak ada virus. Tapi begitu negatif itu masih yang terasa itu hidung tuh masih sumbat, kadang kiri, kadang kanan, terus napas tuh memang pendek. Biasanya lega itu memang ini. Tapi memang bilang teman saya seperti itu. Nanti lama baru benar-benar hilang. Jadi ini saya udah dapat 2 minggu lebih. Alhamdulillah saya sudah sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan terus dan terhindar lagi dari virus corona, karena bilangnya kalau sudah kena virus corona, bilangnya masih bisa kena virus corona lagi. Dan saya sudah kena virus corona, jadi nanti tidak bisa divaksin. Gitu. Jadi untuk semuanya jangan anggap remeh virus corona. Tetap ingat 5M, ikutin protokol kesehatan. Yang sehat tetap sehat, dan yang sakit cepat sehat dan sembuh kembali. Mudah-mudahan kalian semua terhindar dari virus corona ini dan tidak mengalami apa yang saya alami. Sangat luar biasa. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan, keluarga saya telah mendukung, telah mensupport, serta sahabat, kerabat, teman-teman semuanya, serta tidak lupa terima kasih kepada warga RT saya, tetangga-tetangga saya, sangat luar biasa, sangat membantu, mendukung saya, sehingga saya bisa menghadapi virus corona ini. Karena memang dukungan dan doa semuanya itu sangatlah berguna, sangatlah penting untuk kita yang lagi isolasi, untuk penyemangat. Itulah cerita saya saat menghadapi virus corona. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, terhindar dari virus corona ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini. Saya sudah lama tidak berkarya karena saya isolasi mandiri.
kena virus corona dengan gejala dan sangat luar biasa. Terima kasih dan salam sehat.